Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadina Samaharani, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ghazali atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam wawancara ini. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin, apakah Pak Ghazali bersedia memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Muhammad Ghazali, biasa dipanggil Ghazali, merupakan mahasiswa semester 7 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi tujuan saya wawancara di sini itu untuk mengetahui bagaimana cara Kak Ghazali sebagai pemimpin atau ketua organisasi mengatur waktu dalam menjalankan tugas organisasi dan tanggung jawabnya terhadap akademisnya untuk mempertahankan nilai atau IPK-nya. Nah, saya juga minta izin apakah boleh untuk merekam kegiatan wawancara ini untuk keperluan dokumentasi. Boleh? Jadi Kak Ghazali, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum ini kegiatannya kakak apa? Sebelum ini tadi sempat ada urusan organisasi sedikit. Jadi Kak Ghazali di sini dari Jam 2-an. oh sudah lama ya. Oke, jadi Kak Ghazali keadaannya gimana? Keadaan apa nih, akademik atau apa? Keadaan ya saya. Mungkin akhir-akhir ini cukup sibuk karena selain urus organisasi kan saya ini mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir yang sedang banyak kegiatan akademiknya seperti PTS, belum lagi ambil mata kuliah lain. Jadi kalau masih akhir itu Kak Ghazali setiap hari ya di kampusnya? Enggak setiap hari juga sih, apalagi kan sudah kebanyakan kegiatan akademik itu hanya online. Jadi kalau kampus itu paling kalau ada rapat organisasi atau ada kegiatan organisasi. Oh ya, apakah saat ini Kak Ghazali sedang bergabung dalam sebuah organisasi? Iya. Jika ya, itu organisasinya seperti apa dan itu namanya apa? Saat ini saya sedang diamanahi sebagai ketua umum dari salah satu BKM di Fakultas Psikologi, yaitu Forum Studi Islam. Forum Studi Islam sendiri itu merupakan BKM yang bergerak di bawah naungan BEM, yang dimana salah satu punya itu mengajarkan nilai-nilai agama. Jadi Pak Ghazali sudah dari kapan ikut bergabung dalam organisasi ini? Kalau ikut organisasi mungkin saya ikut pengkaderannya itu dari maba semester 1. Kemudian ikut jadi pengurus itu periode lalu tahun 2022. Oh, jadi sudah lama memang masih di sini. Sudah cukup lama sih. Oh ya, bagaimana pandangannya Pak Ghazali terkait organisasi sebelum Pak Ghazali gabung dengan organisasi ini? Sebenarnya awal-awalnya itu saya hanya ikut ke temanku, ikut bilang ayo ikut kegiatannya ini, pengkaderannya ini. Saya sama sekali tidak tahu kegiatan apa yang di dalamnya itu kegiatannya seperti apa, sama sekali tidak tahu. Tapi karena diajak sama temanku bilang ayo ikut, daripada kan pas saya maba itu online terus kegiatannya. Jadi saya bilang ayo paling sesekali ikut kegiatan online, kegiatan offline di kampus. Dan kegiatan offline pertama yang saya ikut di kampus itu kegiatan pengkaderannya organisasi yang sekarang. Oh memang dari awal kita tertarik sama organisasi yang kita sekarang ya? Dari dibilang tertarik enggak juga sih, karena saya tahu infonya itu ya pas ikut kegiatannya. Nggak ada sama sekali yang saya tahu, bahkan DEM pun saya nggak tahu makruan. Jadi sebelumnya belum ada pengalaman bikin organisasi? Kalau pengalaman ikut organisasi sih sebenarnya sudah ada dari SMA. Kan SMA saya itu di bawah nama Muhammadiyah, dan di situ ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan saya bergabung di situ. Oh, sudah ada memang dasar-dasarnya. Sudah ada. Jadi apa hal yang mendorong Pak Ghazali untuk bergabung dalam organisasi ini? Mungkin yang bikin saya ingin bergabung di awal itu karena kakaknya baik kepada saya, bisa menjadi kayak rumah lah untuk menghadapi perkuliahan yang ada di Fakultas Psikologi. Kayak kakak-kakaknya itu membantu mengerjakan tugas, kalau ada sesuatu yang tidak saya tahu saya bertanya ke kakak. Jadi adalah semacam rumah lah untuk saya bertanya ataupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Jadi
perasaan tak waktu pertama kali gabung dalam organisasi FSI ini? Sebenarnya awalnya kan saya nggak tahu siapa-siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya. Iya. Terus ya awalnya canggung pastinya, tapi lama-kelamaan mulai terbentuk kelekatan, jadinya nyaman sekali. Apakah ada harapan atau ekspektasi kita saat bergabung dalam organisasi ini? Harapan ada ekspektasi pastinya itu yang pertama untuk menambah relasi, menambah kenalan, kemudian menambah soft skill ataupun hard skill yang bisa kita dapat di dalam organisasi. Dan itu sih yang pertama, saya mau menambah kenalan karena jujur sedikit sekali kenalanku itu awal perkuliahan. Oh, Kak Ghazali bukan orang sini ya? Orang Makassar, jadi cuman jarang kami memang keluar, jarang kak betul, apalagi kan itu pas online, apa ini malas, padahal teman-teman kelasku mengajak, ya ayo bilang saya dia ya itu sih harapanku untuk ikut organisasi ini, ada kenalan dari teman-teman di sekolah. Waktu Kak gabung dalam organisasi ini, ada nggak hal yang apa ya, yang buat kita terkejut begitu? Ya. Mungkin bukan di dalam organisasinya, tapi pandangan orang-orang yang ada di luar organisasi tersebut tentang organisasi itu, seperti itu. Saya orang-orang memandang kami di dalam itu sangat-sangat alim lah, Iya. sangat-sangat agamis, agamawan, segala macamnya, bahkan mungkin hafal hadis segala Iya. macamnya. Tapi kami di dalam sebenarnya juga masih proses belajar. Kami itu belajar bagaimana seharusnya Islam itu, bagaimana membangun lingkungan aktivis dakwah kampus, seperti itu. Kami juga tidak seagamawan itu, tidak seagamis itu, kami juga masih belajar. Jadi kalau mau gabung di organisasi itu nggak harus di kayak hafal agama gitu. Tapi memang kan di pengkaderannya itu salah satu tolok ukurnya itu ada beberapa surat yang harus dihafal, beberapa ayat yang harus dihafal. Cuman itu kan kayak ayat-ayat pilihan yang mungkin kalau orang-orang tahu itu yang di Makassar, kalau di PKTPA itu ada memang surat-surat hafalan yang harus dihafal. Nah kayak gitu sebenarnya, bahkan untuk anak-anak pun. Ya, jadi kayak tidak seperti jadi pandangannya orang-orang. Itu sih yang saya kejutkan pas awal-awal join, agak sekali ustazah di dalam itu yang bikin kaget kan dari kami. Jadi dulu pernah berpikir enggak kalau bakalan jadi ketua pemimpin dari organisasi ini? Sebenarnya berpikir untuk diri saya pribadi itu tidak pernah. Saya tidak kayak belum punya kapabilitas untuk memimpin sesuatu, karena bahkan diri sendiri saja belum sanggup untuk memimpin seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena di kondisi realitasnya memang yang mengharuskan untuk saya yang naik jadi pemimpin. Jadi bagaimana perasaan Kak Ghazali waktu terpilih jadi ketua organisasi ini? Sebenarnya agak cukup berat perasaan di hari itu, karena saya tahu amanah yang diberikan itu bukan amanah yang kecil, tanggung jawab yang diberikan itu tanggung jawab yang besar, apalagi kan bukan organisasi ini paling tua lah di BKN yang lain, di antara BKN yang lain, dan itu yang menjadi pemberat pundak lah, kayak ada tanggung jawab yang harus dijalankan satu periodenya. Jadi banyak tantangan ya. Apa tantangannya saat kita jadi ketua? Untuk sampai sekarang itu tantangannya masih di SDM, sumber daya manusianya masih sangat kekurangan sumber daya manusia, karena kan sempat juga ikut kegiatan di UIN, pendidikan UIN, dan hampir mirip-mirip dengan kita lah, sama-sama kesulitan sumber daya manusia. Tapi yang memudahkan mereka itu karena mereka setiap fakultas itu dinaungi lagi oleh universitas. Iya. Tapi kita kesulitannya di sini ya tidak ada, kita berdiri sendiri, tidak ada bantuan dari kayak fakultas lain ataupun dari langsung universitas lain. Jadi lembaga dakwah kampus yang khusus di psikologi saja. Tapi akhir-akhir ini saya sudah dihubungi sama LDK dari dua fakultas lain, FEB sama FBS, untuk kayak jalin komunikasi lah. Jadi mungkin sudah kedepannya sudah ada komunikasi dengan fakultas lain. Oke. Bagaimana perasaannya Kak Ghazali waktu terpilih menjadi
Apa yang memotivasi Kak Ghazali untuk menjadi pemimpin? Kalau yang memotivasi mungkin ketua umum periode sebelumnya, namanya itu Kak Dina. Beliau itu yang mengajarkan saya bagaimana menjadi pemimpin yang baik, selalu mensupport saya, bahkan sampai sekarang pun masih selalu membersamai kami di FSI tentang mencari jalan keluar dalam setiap persoalan yang ada. Itu sih kayaknya yang memotivasi saya ketua umum periode kemarin. Jadi kalau di FSI ini kekeluarganya memang biar kayak sudah saya kayak dari tanggung jawabnya itu tetap masih sering ngumpul-ngumpul begitu. Kalau sejauh ini ya, beberapa kakak itu masih sangat sering, apalagi kan yang di Makassar, karena banyak sekali kakak yang di daerah. Yang paling sering kumpul itu ada namanya Kak Isma dia itu mantan ketua umum angkatan 2018 kayaknya deh, dia yang ketua umum kalau nggak salah. Terus ada juga Kak Ica, dia juga mantan ketua umum. Terus ada juga namanya sahabat itu kader-kadernya itu sih. Dan kami masih sering kumpul. Kemarin kan ada bazarnya juga, masih datang kakak. Jadi terbilang cukup masih terjalin erat keluarganya. Jadi apa visi atau misi yang Kak Ghazali ingin capai sebagai pemimpin? Kalau visi misi saya di awal itu yang pertama terkait apa ya namanya, menjalin relasi keluar eksternal dan internal kampus. Terus itu sih yang paling pertama, karena yang dari awal saya dapatkan dari teman-teman yang lain itu kayak ini FSI masih terlalu eksklusif dan akan selalu tertutup. Makanya saya ambil visi misi itu menjadikan FSI ini inklusif itu lebih terbuka ke teman-teman yang lain. Makanya di awal pas saya terpilih itu saya selalu mengakrabkan diri dengan ketua-ketua terpilih yang lain, kayak dari saya sport, saya kan memang sekelas juga, jadi kayak cukup akrab lah. Terus dari psikogenesi saya mengakrabkan diri, selalu menghadiri kegiatannya. Supaya kayak lagi dikenal lagi nih FSI Kak. Oke. Bagaimana pengalaman Kak dalam memimpin ini FSI selama di kampus? Kalau pengalaman secara pribadi kayaknya menurut saya pribadi ini saya belum menjadi pemimpin yang cukup baik untuk rekan-rekan yang lain. Masih gimana ya, dalam pengambilan keputusan juga saya kadang bukan seenaknya sih, tapi aku pikir lebih baik saya putuskan sekarang daripada aku tanya teman-teman yang lain, butuh waktu lagi, dan setelah ambil keputusan baru tanya teman-teman yang lain, baru kelas kenapa baru ditanya. Dan itu sih menurutku yang jadi kekuranganku dalam mengambil keputusan, kadang suka mengambil keputusan seenaknya. Iya. Jadi tantangan terbesar itu apa selama jadi ketua ini? Ya kalau dibilang tantangan terbesar itu ya itu nih, mencari kader sih. Agak susah nih kalau untuk cari kader. Apalagi kayak dokter masih kayak probabilitasnya ya, stigmanya masyarakat psikologi itu terhadap FSI ya begitu yang saya bilang tadi, agamawan. Iya. Jangan sekali. Jadi baru kayak mau ini apa di kayak kan misi tak supaya lebih eksternal, kayak lebih inklusif. Dan untuk yang internal itu saya sudah usahakan dari awal, pas terpilih langsung saya dekati teman-teman yang lain, baru BEM, baru Naporwa. Kemudian untuk yang eksternal itu baru saya mulai dari beberapa pekan yang lalu, walaupun saya dihubungi dari FEB dan FDS. Ada enggak perubahan yang Kak Ghazali rasakan waktu jadi ketua dalam organisasi ini? Perubahan seperti apa ini maksudnya? Perubahan diri kayak apa ya, lebih dalam bersikap atau berpikir? Kalau perubahan yang pastinya ada, karena kan sebelum-sebelumnya itu tidak ada tanggung jawab yang sebesar ini yang kita tanggung. Dalam bersikap pastinya saya lebih menjaga sikap di luar, apalagi kan saya agak sensitif punya FSI di luar, kayak masa anak FSI baru begini. Jadi itulah mungkin dari cara saya bersikap itu saya lebih memperhatikan lagi ya, walaupun sebenarnya saya juga jarang sih buat terus di luar.
berkegiatan di luar ataupun apa dari Iya, cuma karena lebih memperhatikan sifat saja kalau jual. Kalau untuk berpikir ya pastilah lebih banyak variabel-variabel lain yang kita pikir perasaannya dari BEM atau dari Mapurwa atau dari BKM lain, banyak yang harus kita pikir terkait dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin kalau saya mengambil keputusan itu agak lama karena saya pikir kalau ambil keputusan ini bagaimana dengan yang lain. Yang pasti itu Iya. sih terutama. itu juga sih susah sih kayak ubah stigmanya orang, karena pasti orang berpikir anak FSI pasti enggak begini sih. Itu ya jadi salah satu tantangan Iya, yang sebenarnya tantangan sih. mau saya ubah untuk apalagi mungkin terakhir itu yang di PKKMB fakultas Iya. presiden bilang kalau mau jadi ustadz silakan. Saya agak langsung saya bantah situ lah, tidak perlu jadi ustadz seperti presiden karena kan juga sedang proses belajar di dalam sama-sama kita belajar bagaimana yang lebih baik ke depannya. Mungkin ada beberapa orang yang tertarik di bidang agama tapi tidak ada wadahnya, atau mungkin untuk sarananya teman-teman yang sekolah asrama atau pesantren kan perpindahan tempatnya itu dari asrama ke fakultas itu Iya. pasti kan beda Ki. Pasti ada tantangannya mereka, makanya kami di FSI mewadahi bagaimana mungkin masih bisa lah adalah ajaran-ajaran dari pesantrennya yang bisa diambil dari FSI. Oh, jadi kalau di FSI sendiri itu apa-apa saja yang bisa dipelajari dalam bidangnya itu apa-apa saja? Kalau di FSI sendiri itu ada 4 bidang. Yang pertama itu ada pembinaan. Pembinaan ini yang mengurus tentang kaderisasinya, Ya. perekrutan kader dan segala macamnya sampai ke program lanjutannya ada namanya mentoring. Mentoring itu di situ kita yang kayak belajar betul-betul agama. Bahkan untuk belajar mengajinya juga di situ ada mentornya, dan mentornya itu kakak-kakak alumni yang memang punya kapabilitas untuk mengajar. Nah, kemudian ada syiar itu sama dengan medianya lah, medianya bukan lain, kayak dia yang pegang akun Instagram, Facebook dan segala macamnya, dia yang lewat online menyampaikan tentang FSI ataupun tentang konten-konten keislaman. Nah, kemudian ada litbang itu penelitian dan pengembangan psikologi Islam. Di sini kita lebih fokus dalam mengkaji suatu isu-isu yang populer. Kayak di tahun lalu itu ada namanya generasi strawberry, Iya. itu yang kita kaji dalam perspektif psikologi Islam. Kemudian ada kewirausahaan, ya sama di sini dengan BKM lain, fokus dalam mencari dana halal. Oh, jadi banyak sekali di bidang di organisasi ini. Bukan jangan kayak orang bilang, oh mengaji dari bidang asal. Nah, seperti itu banyak di bidang-bidang di dalamnya yang mungkin ada yang suka dalam penelitian, ya di sana sedikit bang kita kaji isu-isu apa saja yang tengah hangat sekarang dan bagus untuk kita jadikan topik atau tema. Kemudian kalau ada yang suka konten-konten, buat konten, ya bisa masuk di sini. Kalau ada yang mau berwirausaha bisa masuk di berwirausahaan. Tetap di main sosmed di. Adalah siapa yang di zaman sekarang ini tidak Iya. sosmed. Oh, jadi ya, kita boleh ke sana sampai kapan sih emang aktif dalam organisasi ini? Mungkin kalau aktif ya periode ini saja. Enggak, karena kan ada aja namanya Majelis Syuro. Iya. Majelis Syuro itu kayak dewan pembinanya lah, mungkin di situ. Oke. Jadi apa kontribusi tak selama dalam menjadi ketua di organisasi ini? Kontribusi ini Iya. sebenarnya saya merasa dalam pengambilan keputusan ya pastilah ketua umum yang paling berkontribusi, dan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan dari BKM lain sejak yang paling sering datang dari awal bahkan sampai sekarang, tapi merasa Kak belum cukup, belum banyak yang kontribusi itu untuk edisi, belum banyak apa ya namanya, belum banyak pencapaian yang saya hasilkan selama menjadi ketua umum, dan itu yang saat ini mungkin saya usahakan sampai akhir periode ini. Jadi menurutnya Kak Ghazali, apakah kontribusinya itu sudah berdampak ke organisasinya? Bukan berdampak, tidak juga, karena kan baru mungkin akan saya nilai berdampak atau tidak itu untuk periode depannya, karena
kalau katanya kakak seniorku di SMA kemarin itu, kita ini hanya sebagai peletak batu pertama untuk periode kedepannya, dan saya tak amalkan itu. Saya hanya sebagai peletak batu pertama untuk melihat bagaimana periode kedepannya berjalan, apakah saya bisa sukses sebagai pemimpin itu dilihat jika periode kedepannya juga bisa sukses. Adakah proyek atau inisiatif khusus yang Kak Ghazali anukan atau tanamkan? Maksudnya Tanamkan apa ya? Yang Kak Ghazali dalam organisasi ini, proyek yang Kak Ghazali kembangkan. proyek ini. Iya. Sebenarnya sudah ada sih proyeknya, namanya itu PIN, Pekan Ilmiah Nasional. Cuman terakhir dilaksanakan oleh FS itu tahun 2020. Makanya saya pas terpilih jadi ketua umum, saya berencana untuk adakan lagi kegiatan itu. Jadi mungkin itu salah satu bisnis lah selang saya begitu. Untuk akademisnya, nah bagaimana untuk akademisnya Kak Ghazali saat ini? Apakah merasa puas? Kalau boleh jujur cukup puas, apalagi kan dari awal saya sama sekali tidak mempunyai rencana untuk masuk ke jurusan ini. Makanya dari awal semester 1 sampai 3 itu saya hanya masuk Zoom, kerja tugas, tidak ada ya sama sekali yang kayak bertanam lah. Jadi ya menjalani seadanya saja tanpa ada pikiran saya harus bisa lebih maksimal, tetapi sejauh ini saya cukup puas karena IPK juga tidak pernah di bawah 3, dan saya rasa itu sudah cukup bagus lah dengan hati yang masih setengah-setengah. Jadi apakah ada hal-hal yang Kak Ghazali ingin tingkatkan dalam hal akademisnya? Kalau meningkatkan, mungkin saya ingin meningkatkan partisipasi aktif di setiap perkuliahan. Karena saya jujur, saya ini yang paling jarang sekali muncul dalam kelas. Tapi nilainya cukup. Kalau boleh tahu itu kita jarang muncul di kelas karena organisasi atau karena? Enggak, maksudnya muncul di kelas ini aktif bertanya. Iya. Kalau di kelasnya ada cuma bertanyanya di yang tidak, bukan karena organisasi, tapi memang yang dari diri saya pribadi malas bertanya. Kalaupun ada pertanyaan, saya tanyakan ke temanku bilang gimana ini, tapi kebanyakan teman sih yang bertanya sih. Jadi ya aman-aman aja, ya paling meningkatkan partisipasi aktifnya lagi dalam kelas. Terus apa saja kesulitan atau hambatan yang Kak Ghazali pernah hadapi dalam mengatur waktu antara tugas organisasi dan tugas akademiknya? Yang pertama pastinya itu manajemen waktu ya. Kayak pernah tahun lalu itu ada kegiatan organisasi di Takalar kalau nggak salah. Kemudian siangnya itu ada juga kegiatan di kampus, ada role play salah satu mata kuliah. Nah itu saya berangkat pagi dari Takalar ke sini ke kampus. Setelah itu dan siangnya dari sini kembali lagi ke tempat acara. Jadi itu salah satu tantangannya bagi waktunya. Tapi alhamdulillahnya kakak-kakak yang di tempat organisasi juga masih backup, jadi masih aman. Itu sih manajemen waktunya, bagaimana kita mengatur waktu tak skala prioritaskan yang memang urgent untuk diprioritaskan. Jadi ada enggak metode tertentu yang kita pakai untuk atur waktunya? Yang pertama mungkin karena saya jarang mencatat juga, mungkin saya hanya pikir yang mana paling urgent untuk dilaksanakan, buat skala prioritas, tapi tidak dicatatkan karena saya orangnya lebih suka membaca daripada menulis. Jadi ya saya hanya bilang kayaknya. Bagaimana? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana kayak jadwalnya tiba-tiba berubah, kayak bentrok antara rapat dengan kelas di mata kuliahnya? Sejauh ini sih seingatku udah pernah gitu, karena kan rata-rata jadwal organisasi itu sore sampai malam ataupun hari-hari libur atau weekend. Jadi sejauh ini saya tidak pernah dapat yang bentrokan antara jam kuliah sama organisasi sejauh ini. Nah, kalau misalnya Kak Ghazali dihadapi dengan situasi tersebut, Kak Ghazali gimana responnya? Mungkin saya lihat lagi urgensinya, sesuatu kayak kalau semisal di organisasi memang sudah tidak ada yang bisa gantikan saya, yang mungkin saya datang di organisasi
kalaupun ada yang bisa gantikan dan tidak se-urgent itu ya mungkin lebih milih Kak masuk kelas. Bagaimana Kak Ghazali melakukan manajemen waktu untuk membagi tugas antara tugas di organisasi dan tugas di akademiknya? Kan kebanyakan tugas-tugas kelompok Ji, Iya. dan kalau tugas kelompok tidak seberat itu Ji, jadi ya kalau ada waktu untuk kerja tugas kelompok langsung saja kerja. Oh, jadi ada nggak alat Se-urgent. atau aplikasi yang kita gunakan? Ini tadi saya lebih suka membaca daripada menulis. Bagaimana Kak Ghazali menilai efektivitas cara manajemen waktunya yang Kak Ghazali gunakan? Kalau saya pribadi cukup efektifnya menurutku, tapi menurut pandangannya teman-temanku atau kakak-kakakku yang sering saya ajak bicara dia bilang kayaknya perlu kau kurangi aktivitas organisasi ini karena terlalu banyak ini sampai akademikmu terganggu. Tapi menurutku tidak ada yang terganggu sama sekali karena organisasiku berjalan, akademikku juga berjalan dengan baik, jadi tidak ada yang sampai mengulang sampai sekarang. Oh, jadi Kak Ghazali ini memang aktif di organisasi, di suka berorganisasi. Dibilang suka lah juga, tapi ya teman tanggung jawab mau Iya tidak mau sih. kita harus tuntaskan lah sampai akhir. Nah, sejak kapan Kak Ghazali mulai konsisten dalam mengatur waktu antara organisasi dengan akademiknya? Kalau dibilang dari kapan ya mungkin pas bergabung enggak, sebelum itu sih kan ada juga, sebelum organisasi kan ada kepanitiaan yang saya ikutin beberapa, mulai dari semester 3 sampai 4 itu ada beberapa kepanitiaan, dan dari situ sebenarnya saya juga sudah mulai bagi-bagi waktunya kayak ada tugas yang harus saya kerjakan dulu sebelum berangkat ke tempat kepanitiaan ataupun yang seperti itu sih. Ada di yang kalau ada yang sangat urgent baru saya minta tolong ke teman-teman kepanitiaan lain atau dari pengurus lain untuk menggantikan. Jadi apakah Kak Ghazali kayak merasa organisasi ini mempengaruhi nilainya Kak Ghazali dalam kelas? Tidak juga, malahan kalau boleh jujur kayaknya lebih meningkat nilaiku setelah gabung organisasi. Karena kan itu yang saya bilang di awal, saya setengah hati masuk di sini. Iya. Semester 1 sampai 3 itu betul-betul ya jalan saja, tidak ada sama sekali niatan untuk memperbaiki nilai segala macamnya. Tapi semenjak bergabung kan sudah ada kakak-kakak, teman-teman yang lain yang bisa diajak sharing, ya mulai meningkat di situ. Kalau dibilang organisasi menurunkan nilai, saya kurang sepakat sama itu, karena nilaiku lebih tinggi dibanding sebelum organisasi setelah organisasi dibanding sebelum organisasi. Oh, jadi menurutnya Kak Ghazali organisasi punya privilege sendiri ya? Tapi kembali ke pribadi masing-masing sih, ada juga orang yang masuk organisasi malah mengabaikan akademiknya. Jadi bagaimana caranya Kak Ghazali keseimbangkan itu antara nilai akademiknya dengan organisasinya? Kalau menyimbangkan mungkin seperti yang saya bilang tadi, kalau ada tugas ya kita kerjakan secepatnya. Kemudian untuk organisasi kalau memang tidak urgent ya bisa kita alihkan ke orang lain dulu. Tapi kalau memang sangat urgent dan membutuhkan diri tak hadir di situ ya saya hadir. Dan kalaupun tugasnya memang mepet bersamaan, Iya. ya saya minta tolong dulu ke kakak, bilang kak bisa dibantu bagaimana cara kerjanya ini atau referensi tugas tak. Itu salah satu privilege yang masuk organisasi. Oh, jadi pernah nggak Kak Ghazali kayak menyesal masuk organisasi? Ya mungkin kalau lagi capek-capek manja sih ya. Iya. Apalagi kemarin itu sempat yang pas jadi asdos konseling, pas jadi asdos terus kuliah BKP terus organisasi baru terpikir lah astagfirullahaladzim, kenapa saya iakan semuanya. Itu nih yang bikin kayaknya bagus menghilang sih dengan, tapi tidak jadi juga menghilang, tetap jaga muncul. Dan untung itu nih saya bilang ada kakak, ada teman-teman yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Oh, jadi Kak Ghazali nih banyak sekali ikut di kegiatan nih. Semester kemarin itu yang paling banyak sih sebenarnya. Itu memang kemauannya sendiri. Iya, kayak kan memang dari awal BKP, terus pas berjalan BKP terpilih dari ketua umum. Terus setelah terpilih jadi ketua umum ada pendaftaran buat aslos. Saya sama teman-teman memang dari awal, bahkan dari semester 5 itu sudah berencana untuk jadi aslos konseling. Akhirnya daftar, alhamdulillah terpilih. Jadi itu nih, apalagi hektik-hektiknya itu pas akhir semester semua BKP, mulai juga susun programnya, di konseling juga praktikumnya ada
Nah, sama yang di organisasi itu mulai juga jalan ke pengurusan, jadi kayak wah Bertabrakan semua tuh jadwalnya. pernah bertabrakan semua, kayak dari pagi sampai sorenya itu asdos kumpul dulu. Kemudian sorenya sampai malam ke tempat TKP, terus malam sampainya istirahat ada rapat juga, jadi kayak full saya. Oh jadi kalau begitu yang mana lagi kita prioritaskan? Ya kan sesuai di jadwalnya masing-masing, kayak paginya di tempat konseling dulu jadi asdos, kemudian sorenya ke tempat PKP, apalagi tempat PKP-nya itu lumayan jauh kemarin di Panampu, jadi kayak siang panas-panas dari kampus ke Panampu untuk mengajar anak-anak di sana. Nah, terus sore maghribnya balik lagi ke sini karena ada rapat dengan teman-teman, jadi ya, tidak ada yang bertabrakan sebenarnya, cuman padatnya itu yang bikin capek, fisik mental juga ikutan capek, jadi ya itu memang teman cerita lah, kayak capek kayak ini ganti-ganti dulu. Jadi berpengaruh itu dia teman cerita gitu Kak. Cukup berpengaruh sih, kan manusia kita ini makhluk sosial, Iya. pasti butuh tempat untuk menyalurkan emosi, bukan hanya teman bercerita sih, tapi saya lebih ke arah baca buku. Jadi kalau lagi capek sekali saya menghilang, kalau tidak menghilang sih saya nonaktifkan HP-ku, baca buku, itu pun satu hari bisa saja bisa lah untuk charge energi itu lagi. Kalau di PKP itu apa ya? Kalau di Bintang Kak, kalau lagi menjaga Bintang. Kalau saya pribadi di tempatku kemarin kan ada tiga kegiatannya. Yang pertama itu hidroponik. Hidroponik itu kayak tanaman, kita yang urus tanaman, pelihara dan segala macamnya. Kemudian ada bioflok. Bioflok itu kayak ikan nila, budaya ikan nila. Ada 4 kali. Yang ketiga itu ada bank sampahnya. Bank sampahnya kita juga yang kelola. Kemudian yang keempat itu ada programnya mengajar anak-anak. Jadi itulah kayak apa? Tapi ini yang mengajar anak-anak di Panampu hanya 2 bulan di situ. Dan itu pun dapat di akhir semester kemarin dengan tabrakan. Kalau BKP memang itu Kak ambil kelas begitu kan atau bagaimana? Dia masuk dalam SKS. 20 SKS dekat. Dan itu salah satu kewajiban lah sih. Bukan BKP-nya sih, tapi kan dalam BKP ada namanya PKP Iya. yang akan kita rekomendasi nanti. Dan di situ kewajibannya sebelum kita ambil TPS nanti. Harus kita memang ikut itu BKP Kak. Bukan BKP-nya sih, tapi KKP-nya. Tapi kalau mau BKP juga nggak apa-apa. Sekalian kayak liburan di sini, tapi tergantung tempatnya lagi. Karena ada juga yang tinggi sekali tekanan kerjanya di sana. Oh kalau begitu itu pakai magang ya? Kalau begitu dibayar Kak? Tergantung, ada beberapa tempat yang dibayar, ada juga yang enggak. Oh itu tempatnya kita memang ditempatkan atau kayak kita pilih sendiri? Ditempatkan sih saya kemarin, malahan saya kemarin itu sempat dipindahkan. Karena kan awalnya saya itu di proyek kemanusiaan di pesantrennya Tanah di Jawa. Tapi karena teman-temanku yang lain ada yang mengundurkan diri, ada yang dipindahkan, makanya saya sendiri di situ. Tapi karena BKP nggak bisa sendiri, pada saat itu saya dipindahkan ke Ekonatural. Nah kan Kak Ghazali itu kayak sibuk sekali, banyak sekali kegiatannya. Bagaimana Kak Ghazali menjaga nilai akademiknya atau IPK-nya di tengah keaktifannya dalam organisasi atau kegiatan lain? Kan mulai sibuk semester 5 kemarin, dan semester 5 itu banyak telat praktikum, dan saya rasa kemarin faktor temanku juga sih, ada beberapa teman kelasku yang sangat membantu saya lah. Kalau ada tugasnya kayak langsung kami kirimkan, dan kayak di sini contohnya materinya juga langsung kami kirimkan, jadi kayak membantu sekali itu teman. Oh jadi tidak ada kebiasaan khusus tak yang kita terapkan untuk menjaga nilai tak gitu? Nah, kalau kebiasaan khusus tidak ada sih, paling kayak datang ke kelas, pen-pen, terus kalau menjawab atau bertanya enggak sesering itu juga, tapi kalau ada pertanyaan yang bagus menurutku ya saya jawab. Apa yang Kak Ghazali lakukan saat nilainya nanti tidak sesuai dengan harapannya Kak Ghazali? Sebenarnya saya dari awal kan tidak pernah aja memang kayak apa aja pasang
jalan saja apa yang ada di sini. Dari awal tidak pernah aku niatkan masuk di sini, hanya kebetulan lah istilahnya. Tapi ya tidak pernah dibawa tiga, salah satu hal yang mungkin patut disyukuri. Dari awal tidak pernah kak targetkan nilai yang tinggi. Oh, jadi kakak saya tidak terlalu untuk di masalah nilai. Tidak pernah. Alhamdulillahnya orang tuaku juga tidak menuntut di nilai-nilai yang benar. Bilang saja kalian dengan baik, jadi ya saya jalani sebaik menurutku saja. Jadi tidak pernah di orang tua kakak saya untuk protes kayak kalian tidak bisa di organisasi ini ada gitu. Tidak di sini. Yang kan dari segi orang tuaku berkomentar sesuatu. Jadi ya saya jalani saja. Jadi kalau nggak sesuai harapan tak nilai tak? Tidak pernah kak. Oh, ada satu mata kuliah yang kayak effort sekali mah, tapi agak rendah menurutku. Tapi ya mau diapain, itu hasil keputusannya asisten dosen dan dosen, jadi ya mau tidak mau diterima saja walaupun masih sedikit kecewa dengan hal itu. Tapi untuk sampai protes yang sangat keras mungkin lagi. Mungkin kayak aku pertanyakan kenapa kak bisa dapat nilai ini, apa kekuranganku. Nah dari situ saya perbaiki untuk dapat nilai lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau selama Kak Ghazali berkuliah, matkul apa itu yang paling disukai? Sejauh ini ada beberapa matkul yang kayak menarik sekali minatku. Pertama itu Intelbak, kemudian psikologi forensik, Iya. kemudian apa lagi tuh kemarin ketahanan keluarga juga. Itu tiga sekalian matkul yang cukup menarik perhatian. Kalau psikologi forensik itu kayak gimana ya? Psikologi forensik itu kita diajarkan kayak jadi detektif, kayak mencari sesuatu dalam kasus. Kemarin yang paling ingat itu kan ada kasus kematiannya anak SMP di Afrika Iya. yang katanya bunuh diri. Iya. Nah itu kita teliti salah satunya. Apakah memang dia bunuh diri atau apa? Dilihat dari bukti-bukti yang ada, hasil wawancara orang tuanya dan segala macam, itu yang kita telusuri. Kalau itu di psikologi dalam bidang apa itu ya Pak? Please. Oh, klinis. Jadi Kak Ghazali ini minatnya apa? Lebih kemana nanti? Kalau saya pribadi dari semester 2 itu minat di pendidikan. Oh, pendidikan. Karena dari semester dari semester 3 atau 4 ya psikologi belajar. Artinya enggak, beda kurikulum kita. Oh, beda ya? Beda Iya kurikulum. sih, karena kalau sekarang saya Kak baru semester 3 ada nih kuantiku. Kalau dulu kita nggak ada. Memang ada. Semester 3 kuanti, 4 eksperimen dan kuali. Gitu jadi memang yang beda itu kayak kalau mata kuliah lainnya kan Psikologi sekolah. ya saya tak wajib itu. Saya wajib nih sekarang. Itu saya tertarik di psikologi belajar. Jadi saya melihat di pendidikan, kayak buku-buku yang pernah saya baca juga erat kaitannya dengan pendidikan, Iya. videonya. Nah, terus BKP ku kemarin juga ada program mengajar anak-anaknya yang di lingkungan bank sampah itu ada mengajar anak-anak, jadi kayak bagus sekali, kayaknya memang diarahkan ke pendidikan, tapi sayangnya TPS belum dapat pendidikan, jadi ya sudah. Kalau itu dipilihkan Kak, maksudnya Ya, sesuai bidangnya kan sebenarnya saya sudah variabel dan subjekku ini sudah bidang pendidikan, tapi ternyata sudah full dan diarahkan ke perkembangan. Tapi masih bisa berkontribusi di bidang pendidikan. oh begitu war-war. Tidak war-war sih sebenarnya, tergantung variabelmu. Kalau variabelmu sesuai dengan bidangnya dan kau cepat mendapatkan, ya bisa. Sesulit itu ya mereka kadang-kadang. Enggak sesulit itu juga sih, tergantung. Saya kemarin agak effort karena sempat ditolak variabelku juga yang pertama, terus sibuk di kegiatan PKKMB, makanya kayak agak lambat Kak, makanya sampai bertanya itu Kaprodi bilang kenapa baru lagi muncul, baru bilang Kak perasaan sama Jaki di ruang teater ini dari pagi sampai maghrib, karena sampai jam 7 malam ke itu tak datang kemarin, ya untung dikasih. Ya walaupun tidak sesuai dengan peminatan awal, tetapi ya tetap disyukuri karena tetap bisa berdampak ke bidang pendidikan nanti. Kita berarti angkatan berapa?
angkatan 21. Angkatan 21 ya. Nah, kembali ke organisasi, bagaimana tanggapan Kak Ghazali terkait perspektifnya beberapa orang yang mengatakan bahwa di dalam organisasi itu hanya menerapkan diri sendiri dan membuat Kak Ghazali kayak nggak fokus dalam menjalankan organisasi. Seperti yang aku bilang tadi, kembali ke individu masing-masing, karena pastinya setiap individu pasti berbeda lagi perspektifnya tentang organisasi. Ada beberapa orang yang kayak pro sekali dengan organisasi, ada yang kontra, tergantung bagaimana mereka menjalannya. Kalau saya pribadi melihat orang-orang yang kayak lebih fokus di organisasi dibanding akademik, salah di sini menurutku, karena sebenarnya bisa di-balance antara keduanya, tapi mereka memang yang lebih memilih condong ke salah satunya, Tergantung manajemen waktu jadi. tergantung sekalian prioritasnya Oh mereka. iya, Kalau mereka lebih memprioritaskan organisasi, ya pasti otomatis akademiknya juga pasti akan terbengkalai sedikit. Kalau fokus ke akademik, ya jangan ikut organisasi, ke jangan fokus saja di akademik. Kan banyak juga yang seperti itu, yang fokus di akademiknya sampai nggak ikut organisasi pekerjaan, dan mereka fine-fine aja gitu. Ada juga beberapa orang yang kayak fokus sekali di organisasi sampai akademiknya terbengkalai, dan mungkin bagi dirinya sendiri itu hal yang betul tapi menurut orang lain salah. Jadi ya tergantung bagaimana di dirinya sendiri menilai keputusannya. Jadi untuk FSC sendiri tahun ini apakah Kak Ghazali sudah lebih berkembang dari tahun sebelumnya? Apakah kayak banyak mahasiswa yang lebih tertarik atau Belum bisa saya jawab karena kan baru berjalan juga ini untuk perekrutan kader baru, dan rencananya bulan 10 baru terlaksana perekrutannya. Tapi untuk berkembang atau tidaknya itu ada yang berkembang, ada yang tidak ada perkembangan. Berkembangnya itu dari segi komunikasinya dengan eksternal dan internal kampus, itu kayak menurutku ada milah perkembangan. Tapi untuk dari sisi SDM-nya belum ada perkembangan. Itu sih menurutku ada yang berkembang dan ada yang belum, dan akan dimaksimalkan sampai akhir periode nantinya. belum ini kadernya belum dimulai ya Pak? Perekrutan kadernya sendiri kan, perekrutan kadernya itu namanya IST, Islamic Studies Training, dan itu nanti di bulan 10. Di bulan 10. Itu di sana ngapain ya Pak? Apa saja? Kalau saya kemarin sih ada beberapa yang dibuat kayak itu yang bilang tadi, hafalan surat ayat-ayat pilihan. Kemudian ada materinya, beberapa materi kayak salah satunya tuh sangat tuh kepemimpinan deh. Terus kemudian ada games-gamesnya, ada juga benar-benarnya. Tak fokus ke ngaji saja, ada di materi, ada di games dan sebagainya. Jadi kegiatan biasa ini tetap menginap ya? Ingat juga. Kalau saya kemarin pas di STP itu 2021 enggak minat di kampus. Di kampus gitu. Datang jam 6 pagi, balik jam 6 sore. Itu kemarin saya. Tapi semenjak join ke aktivasi jadi pengurus, minat terus. Jadi kayak berbeda itu Kak, kalau minat sama enggak yang tak. Ada sih pasti perbedaannya, karena kelekatannya itu biasanya muncul kalau yang minat. Iya, iya sih. Kayak sama-sama tuh masak, sama-sama tuh makan, dan di situ yang bikin attachmentnya tuh lebih meningkat. Nah, untuk Kak Ghazali, apakah punya pesan ke orang-orang di luar sana yang kesulitan dalam mengatur waktunya antara organisasi yang dia ikuti dengan kegiatan akademik? Kalau pesan mungkin lebih ke arah untuk lebih memperhatikan skala prioritasnya mereka. Kalau mereka lebih memprioritaskan organisasi, mungkin bisa dikurangi sedikit, karena walaupun setinggi apapun prioritasnya organisasi pasti bisa dijalani. Karena ada juga tanggung jawab yang ada di dunia kalian, ada amanah dari orang tua atau mungkin dari keinginan pribadinya kalian untuk masuk ke fakultas ini untuk menyelesaikan. Jadi saya rasa manfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki skala prioritasnya kalian, lebih memperhatikan keduanya, jangan hanya condong ke salah satunya. Itu Kak Ghazali sendiri, bagaimana cara menemukan hal yang tepat itu? Memang dari awal sudah dapat caranya atau seiring berjalannya waktu? Pastinya seiring berjalannya waktu sih, karena kan kita tunggu dari pengalaman yang kayak jadwalnya tabrakan dan segala macamnya. Pastinya dari situ kita bisa belajar kalau ternyata bisa aja
hindari kegiatan yang dulu, tinggalkan kegiatan ini untuk hadir di kegiatan yang lebih penting. Jadi kalau terbalik juga pengalamannya kalian dari kepanitiaan, dari kepanitiaan kita awalnya untuk kemudian masuk di organisasi yang full 1 periode. Dari situ kalian bisa belajar, oh ternyata ada beberapa hal yang kelihatannya penting tapi ternyata tidak penting, dan di situ kalian bisa memperbaiki cara pengambilan keputusan kalian. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya benar-benar menghargai atas kesediaannya kakak untuk sharing di sini. Semoga obrolan kita bisa lanjut di lain waktu. Saya harap kita bisa ngobrol lagi ya kak Ghazali. Makasih atas waktunya dan makasih juga sudah datang ke sini dan luangkan waktu untuk diwawancarai. Semoga kak Ghazali lancar kuliahnya sampai lulus. Saya juga meminta kesediaan kak Ghazali kalau butuh informasi lebih lanjut, apakah bisa? Oke, saya akhiri saya sampai sini. Terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.